Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita mau bahas sebuah mobil legend. Ini mobil ganteng banget ya. Kalau kita lihat langsung sama di foto, lebih ganteng lihat langsung. Karena mobilnya emang lebih rendah, lebih ceper, dan lihat tongkrongannya, aduh cakep banget. Dan ini adalah Honda Integra terakhir ya. Sebelum Honda mau membangkitkan lagi di Amerika di tahun ini. Yang baru sekarang bentuknya tidak Integra sekali sih, jadi kayak gini. Dan kayaknya nggak ada hubungannya sama yang ini ya, kayak beda generasi. Yang beda generasi kayak beda mobil aja, nggak cocok pakai nama Integra. Dan ini adalah kelanjutan si legendaris DC2. Ini DC5 dan ini kebetulan yang facelift. Jadi yang facelift itu bedanya paling gampang kita lihat dari lampunya. Kalau yang non facelift sebelumnya itu dia bulat-bulatnya tuh ada yang keluar ke sini. Kalau yang udah facelift dia rata dan belakangnya pun juga rata, nggak keluar-keluar bulat-bulatannya. Dan jadi lebih ganteng sih. Mobil ini juga menggunakan mesin yang sama dengan Honda CR-V K20 ya kan, K20, K24, tapi ini cuma K20 doang. Nah, tapi meskipun begitu ya, meskipun basic engine-nya sama, perbedaannya banyak. Kita buka mesinnya dulu yuk. Ini dia mesinnya. Gimana? Persis kan sama mesin CR-V kan, K20, tapi output tenaganya beda. Nah, ini kebetulan yang Type S. Type S itu tengah-tengahnya antara yang versi standar sama Type R. Jadi yang sebelum facelift itu namanya Type IS. Nah, untuk yang versi facelift jadi Type S. Nah, Type S ini bedanya dari transmisi, dia itu matic. Sedangkan yang Type R itu 6-speed close ratio. Yang ini pakai matic. Jadi pas kita masuk ke dalam interiornya, wah, matic ternyata. Nah, terus juga dari atas mesinnya kelihatan sama, tapi output tenaganya tentu saja beda sama CR-V yang 2000 cc. Ini tenaganya sampai 212 horsepower ya, beda sekitar 10 horsepower dibandingkan dengan si yang K20 dipakai sama yang Type R. Jadi beda cuma 10 HP tapi matic, makanya lari jelas beda. 0 ke cepet sekitar 7 detikan dan dia ini basisnya FWD. Jadi penggerak roda depan. Ya memang Honda itu jarang pakai RWD. Kalau yang RWD itu NSX ya, karena dia mesinnya juga tengah dan dia ini internalnya banyak banget yang beda sama Honda CR-V K20-nya. Tentu saja dong, ya kan? Kayak misalkan pistonnya beda, high compression, stang pistonnya beda. Bahkan yang Type R itu flywheel-nya pakai chrome-morley. Enteng kuat. Terus juga head-nya ini juga beda. Perkletnya beda. Terus juga valve lift-nya lebih tinggi. Pokoknya banyak banget yang beda. Bahkan kita lihat bisa intake sama exhaust port-nya juga beda ya. Makanya meskipun dia basic engine-nya sama, tapi perbedaannya banyak. Dan ini juga sudah dibikin clean banget, aslinya nggak serapi ini ya. Memang mobil JDM kalau di wire tuck tuh langsung bagus banget sih. Ini mesinnya rapi tapi belum serapi itu. Sama kita bisa lihat di sini ya. Ini sepertinya dia sudah pakai electronic power steering. Terus juga suspensinya sudah ganti, dia pakai coilover. Ini pakai apa nih? Tulisannya damper doang. Ya masih ngolong baru kelihatan. Dan mobil ini juga sudah dimodifikasi ya. Kalau kita lihat pelek dan bannya, dia sudah pakai race dan pakai BBK Big Brake Kit dari Brembo. Makanya lihat tuh, piringan remnya gede sekali. Dan ini keren banget sih, bisa pas gitu ya. Dan bannya dia pakai Advan Neova. Jadi JDM banget tuh rasanya. Ini radiator juga diganti start ternyata. Lihat ya. Ganteng banget sih ini mobil, asli. Terus ke samping yuk. Integra tuh 2 pintu, sama di bawahnya sini dia dikasih body kit ya. Ini handle pintunya kurang lebih sama kayak Honda-Honda tahun 2000-an ya. Ini kebetulan katanya tahun 2005 apa 2006 gitu, tadi gue lupa. Nah, interiornya, coba kesini. Kalau yang Type R, dia tuh warnanya merah. Bagian door trimnya segala macam merah, sama kursinya beda. Kalau yang ini masih warna hitam seperti ini, karena ini Type S bukan Type R. Dan Type S dia juga punya sunroof sebagai opsional. Kalau Type R nggak ada sunroofnya di sini. Dan ini kebetulan udah dapat yang opsi sunroof. Di sini ini bukan antena, tapi ini adalah washer buat kaca belakang. Karena kaca belakang juga ada wipernya di sini dan kaca belakangnya ini panjang sekali. Jadi kalau ini sampai kenapa-kenapa, aduh ini kayaknya mahal ya. Dan ini nih bagian belakangnya pun juga mobil ini ganteng. Tapi entah kenapa belakangnya ini terlihat lebih akurat dibandingkan dengan sebuah Honda ya. Kalau dilihat dari lampunya yang ada bulatan 3 ini, terus juga ini lampu. Kalau kita lihat secara detail, ini banyak desainnya nih. Kayak di sini tekukannya, dan bikinnya agak nonjol gitu loh. Nah, terus ini logonya diganti warna merah seperti ini, dan di sini ada high mounted stop lamp-nya.
ditaruh di bodi, bukan ditaruh di sini. Ini juga dia punya spoiler belakang. Ini yang besar, tinggi. Tapi ini juga membantu aerodinamika, bukan sekedar asal tempel. Nah, ini bumpernya dikasih lips tambahan dan knalpotnya sudah diganti jadi lebih gede. Nah, ini kenapa ada tulisan Young Motor Indonesia? Karena ini punya salah satu customer Young Motor, ya. Kita kebetulan di sini boleh buat lihat-lihat seperti apa mobilnya. Boleh bikin video maksudnya. Nah, ini dia bagasinya. Lumayan gede. Terus di bawahnya sini, wah, ini ada, lihat dong, tuh. Ada ban serep sama ada speaker kolong Venom. Ini yang gue pakai juga di HR-V nih. Di sini juga dia ada separatornya buat kita naruh barang di belakang. Dan kalau teman-teman perhatiin, meskipun bentuknya kayak coupe sedan, tapi sebenarnya ini liftback karena kacanya ikut naik pas kita buka belakangnya. Tuh ya. Keren ya bentuknya ya. Pasti nggak kerasa kayak liftback. Sama di sini ada 2 buah sensor parkir, ini juga bawaan. Terus sekarang kita masuk ke dalam tapi kita bawa mobilnya keluar aja. Biar terang. Di sini kebetulan cukup gelap karena atapnya semua full ketutup ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam interior mobil ini dan kalau bisa kita lihat ya, ini adalah interior yang sangat driver oriented sekali ya. Ini jarak antara setir sama badan itu cukup dekat ya. Ini bisa kita atur seperti ini. Tapi dia sayangnya belum teleskopik, baru tilt steering aja ya. Dan kerasa ini tombol-tombolnya semua udah dijangkau, semuanya mengarah ke driver. Dan AC-nya itu agak ganjil sih. Di sebelah kiri 2, di sebelah kanan sini 2. Tombol-tombolnya ini ada di atas. Sangat jarang sekali gue ngeliat mobil itu tombol AC-nya ada di atas. Biasanya kan di tengah atau di bawah, atau bahkan sekarang tuh udah pakai touchscreen semua ya, nggak ada tombol fisiknya lagi. Nah, ini malah ditaruh di atas. Jadi mudah sekali buat kita operasikan. Dan ini dia ada fitur autonya meskipun dia belum digital. Ini ada arah semburan AC-nya dan arah semburannya juga bisa di auto juga di sini ya. Ini kita lagi di mode auto. Ini ada untuk defogger, tombol AC-nya di sini, sama untuk ventilasinya ada di sini. Di bawahnya ada head unit tapi ini udah diganti ya. Sama di sini ada laci. Ini untuk hazardnya di sini dan ini semuanya audio sudah full dari Venom. Nah, yang gue suka ini nih, speedometernya lihat. Desainnya keren. Dan ini baru jalan 62.000 km ya. Bensinnya penuh lagi. Asik nih, bisa kita buat jalan-jalan. Ini kita lagi tunggu biar agak panas dulu. Dan di sebelah kanan sini ya, dia belum ada stability control, belum ada apa-apa. Cuma ada buat pengaturan sunroof sama pengaturan spion. Nah, untuk lock sama unlock ya dari mobil ini tuh ada di sini ya. Nah, sama tombol power window-nya ada di sebelah sini. Cuma ada 2 karena emang di mobil cuma 2 pintu. Ya, pokoknya pas masuk ke dalam sini itu rasanya kayak kita masuk ke kayak Honda S2000 lah ya, bener-bener driver oriented banget. Wah, keren loh dalamnya loh. Bukan cuma luar doang, dalamnya keren. Mungkin kalau di video nggak begitu berasa, pas masuk ke dalam berasa kerennya. Nah, terus konsol tengahnya ini di sini ada nih, lucu nih. Ini bisa kita buka ya. Nah, ada duit ya. Jadi kalau kita buka pencet yang ini, dia akan ngebuka tray. Nah, terus kalau kita ngebuka yang sebelahnya, nah, jadi cup holder. Jadi tinggal kita mau buka yang mana nih. Keren banget. Terus ini transmisinya ya. Dia modelnya G-type shift seperti ini dan bisa kita ubah ke mode manual. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau beli Integra mau buat hobi gitu ya, beli yang manual sih. Sama di sini ada rem tangannya di sini. Terus ke belakang, kursi belakangnya ini sangat sempit sekali. Kalau kita di sana pasti mentok. Dan yang gua nggak suka, ini kalau kita duduk, kepala kita tuh kena panas. Makanya kalau mau adem pakai kaca film Solar Guard. Belinya di Autonet Care. Waduh, kita promosi ya. Dan ini juga kalau kalian perhatiin ya, ini kan speedometernya putih. Gue suka warna speedometer putih. Makanya kayak di Innova gue, terus mobil Vios Timo yang pernah kita modifikasi, kita bikin speedometernya putih. Karena emang bentuknya bagus sih. Dan kalau nyala, dia warnanya merah. Ganteng ya? Ganteng banget. Kalau malam tuh jadi merah gitu loh. Ganteng. Sekarang kita coba jalan yuk. Temperaturnya udah mulai naik. Oke, kita masukin ke D. Transmisinya masih halus ya, nggak ada sentakan. Tapi si jarum takometernya dia turun langsung RPM-nya. Mobil ini meskipun rasanya driver oriented banget, tapi rasa duduknya itu nggak kayak mobil Honda yang kita kenal gitu. Karena Honda itu biasanya posisi duduknya itu rebah banget, turun banget. Nah, ini udah diturunin seturun-turunnya, udah mentok, tapi rasanya masih agak sedikit tinggi. Ya kelihatan dari sini ya. Biasanya kan dia pendek, turun gitu ya, biar rasanya tuh kayak kita di dalam sebuah supercar. Kan supercar pendek banget ya. Mentok nggak nih? Oh enggak, aman. Gimana soal performance-nya?
Iya, seperti itu rasanya. Lumayan ya, kenceng. Tapi sayangnya matic sih. Kalau misalkan manual, ini lebih asik lagi pasti. Jadi mobil meskipun udah pakai coilovernya juga masih rasanya empuk sih. Terus yang kedua, ini steeringnya juga enak banget. Dan yang ketiga, suara mesinnya itu masuk banget ke dalam kabin ya. Jadi suara mesin depannya itu mungkin karena dari wire tag juga ya, peredam-peredamannya dihilangin, makanya suaranya tuh kayak tembus banget langsung ke sini. Dan ini mobil bener-bener direstorasi habis, dan katanya yang punya ini sudah pesen interiornya Type R yang warna merah. Nanti kita lihat aja pasti jadi warna merah gimana tuh, pasti keren. Tetep ya, transmisi matic zaman dulu itu masih butuh waktu buat pindah gigi. Nih, satu. Wih. Mesinnya sih nggak bohong, kenceng. Cuma kendala sama transmisi maticnya aja. Kalau misalkan dia manual ini pasti asik banget sih. Wah gila, ini salah satu dream car gua ya. Masuk wishlist nih. Dipakainya seru. Oke, jadi itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Ini Honda Integra itu benar-benar salah satu bucket list kalau kalian petrolhead banget, suka mobil-mobil JDM. Karena mobilnya seru, dibawanya enak ya. Dan kalau kalian mau carilah yang manual atau di-convert aja ke manual. Atau dijadiin Type R sekalian. Orang bedanya nggak begitu banyak sih, cuma beda 10 horsepower doang. Apalagi kalau kalian suka ngoprek ya, ini pasti tenaganya udah lebih gede lagi dibandingkan dengan bawaan standar Type R. Ya. Dan terakhir nih, gue lupa ngasih tahu. Mobil ini kuncinya sama kayak CR-V Gen 3, persis sama. Dan dia nggak ada bukaan buat buka bagasi belakangnya, persis ya. Ya. Dan ini katanya mobilnya dijual, mana Koyong? Yang punya minta berapa ini mobil? 800. Berapa? 800 juta dijual. Grab it fast, karena mobil yang kondisi kayak gini itu jarang banget ya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.